Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nabila Putri Aryani, NPM 1917051068 dari kelas A. Di sini saya akan menjelaskan mata kuliah pengantar sistem digital tentang rangkaian sekuensial. Rangkaian sekuensial adalah rangkaian logika yang outputnya dipengaruhi oleh input dan output sebelumnya, atau disebut juga rangkaian logika yang bekerja berdasarkan urutan waktu. Jadi, pada intinya, rangkaian sekuensial terdapat feedback. Di sini, saya akan menjelaskan beberapa bentuk kabel. Untuk kabel yang pertama berwarna abu-abu yang merupakan kabel biasa, tidak terdapat input ataupun output. Untuk kabel yang kedua terdapat output, tetapi tidak terhubung dengan apapun, sehingga menghasilkan kabel yang berwarna biru yang berarti tidak terdapat sumber arus yang mengalir. Sama halnya seperti kabel ketiga, saling terhubung tetapi antara output dengan output, sehingga menghasilkan kabel yang berwarna biru yang berarti tidak terdapat sumber arus yang mengalir. Selanjutnya terdapat kabel yang memiliki input dan output. Ini merupakan bentuk kabel yang sempurna. Jadi, apabila kita memasukkan nilai pada input, maka output akan mengeluarkan output sesuai input yang ada. Di sini apabila kita masukkan input 0, maka outputnya pun 0. Apabila inputnya 1, maka akan mengeluarkan output 1. Selanjutnya, ada kabel yang terhubung antara input dengan input. Apabila kita masukkan suatu nilai, maka hasilnya adalah error. Sini 1, di sini 0. Karena suatu nilai tidak dapat dikeluarkan dengan input tanpa adanya output. Apabila kita memasukkan input 0, maka outputnya akan 0, dan kabel berwarna hijau. Lalu, ada kabel yang memiliki input dan sebuah nilai konstan atau tetap. Di sini nilai konstannya adalah 1. Kabelnya berwarna merah atau error karena menghasilkan nilai 1, tetapi inputnya bernilai 0. Jadi, jika ingin mengeluarkan sebuah arus, maka kita harus memasukkan nilai 1 pada inputnya. Maka kabel akan berwarna hijau. Kemudian, di sini ada sebuah input yang memiliki 2 bit yang tidak terhubung dengan output. Lalu ada output yang menghasilkan 2 bit namun tidak terhubung dengan input. Kemudian, untuk input atau output yang memiliki nilai lebih dari 1 bit, maka kabel akan berwarna hitam seperti ini. Selanjutnya terdapat input yang bernilai 2 bit dan output yang bernilai 1 bit. Ini merupakan input yang bernilai 1 bit dan output yang bernilai 2 bit. Di sini tertera incompatible widths, yang berarti rangkaian atau kabel yang memiliki bitnya berbeda. Di sini 2 bit, di sini 1 bit, di sini 1 bit, di sininya 2 bit. Sehingga jika kita memasukkan nilai pada inputnya, jika terjadi suatu pada outputnya. Kemudian di sini terdapat beberapa rangkaian. Untuk rangkaian pertama, terdapat gerbang AND. Jika inputnya salah satu false, maka outputnya false, seperti ini. Namun, jika inputnya true, maka akan menghasilkan output true. 0 berarti false dan 1 berarti true. Selanjutnya, menggunakan gerbang OR. Jika salah satunya false, maka akan menghasilkan nilai true. Namun, apabila keduanya false, maka akan menghasilkan output true. Kemudian ada rangkaian NAND. NAND singkatan dari not AND. Di sini, jika kita memasukkan input false, sehingga false di not berarti outputnya adalah 1, atau menghasilkan output true yang berwarna hijau, yang berarti mengakibatkan adanya arus di rangkaian ini. Lalu ada gerbang NOR. NOR singkatan dari not OR. Kenapa di sini dia error? Karena kabel yang di bawah ini atau yang biasa disebut dengan penangkal petir itu grow. Ini saya akan menjelaskan lanjutan dari beberapa rangkaian sebelumnya. Yang pertama ada gerbang AND. Jika inputnya 1, maka akan terjadi oscillation apparent atau konslet. Kenapa konslet? Karena inputnya 1, kemudian dia looping bertemu negasi, sehingga pada input yang kedua menghasilkan nilai 0. Yang artinya oscillation apparent ini outputnya akan terus berubah min plus, sehingga terjadi konslet. Cara agar tidak konslet, kita harus meresetnya. Kita pencet reset simulation, kemudian simulation enabled, agar rangkaian yang lain bisa berjalan. Yang kedua, terdapat rangkaian OR. Inputnya 1, maka outputnya 1. Jika inputnya 0, maka terjadi konslet lagi. Lalu, kita akan meresetnya seperti yang sebelumnya. Kita simulation enable kembali. Yang ketiga, terdapat rangkaian NOR.
Ini tuh masih error. Kita masukin inputnya 1, maka outputnya 0. Jika kita matikan arusnya, maka terjadi konslet lagi. Yang keempat, terdapat gerbang NaN. Jika inputnya 0, maka outputnya 1. Kemudian looping yang kedua, maka outputnya tetap menghasilkan nilai 1. Rangkaian kelima yaitu rangkaian RS flip-flop. Inputnya kedua dari rangkaian pertama terhubung dengan output rangkaian kedua. Jadi ini input rangkaian pertama, dia itu terhubung ke output yang rangkaian kedua. Sedangkan input yang rangkaian kedua terhubung dengan output yang rangkaian pertama. Ini itu masih error. Jadi kita masukin input yang rangkaian pertama. Nah, maka yang nyala adalah output rangkaian kedua. Lalu, apabila kita masukkan input yang kedua, maka output yang nyala adalah output yang rangkaian pertama. Selanjutnya, ini merupakan rangkaian XOR dan XNOR. Di sini terdapat rangkaian yang tidak terhubung dengan inputnya. Selanjutnya, ini merupakan rangkaian XOR dan XNOR. Di sini terdapat rangkaian yang tidak Di sini terdapat sebuah rangkaian yang terdapat input, gerbang AND. Pada input kedua terdapat NOT rangkaian negasi dan di sini ada output. Input pertama ini 0, kemudian input kedua 1, maka outputnya akan menghasilkan nilai 0. Jika inputnya 1, maka hasilnya tetap 0 karena ada sebuah gerbang NOT di sini. Selanjutnya, di sini rangkaiannya hampir sama kayak di atas. Hanya saja kita ubah inputannya. Di sini tadinya pin, lalu kita ubah menjadi button. Dan kita tambahkan D flip-flop. D flip-flop ini fungsinya untuk menghilangkan keadaan terlarang. Jadi, jika kita masukkan input di button, seperti ini, maka output pada bagian D flip-flop bernilai 1. Karena D flip-flop ini menghindari keadaan terlarang. Jadi, seperti itu. Sekian penjelasan dari saya, mohon maaf jika ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.